Selamat sore adik-adik mahasiswa semua. Ya, selamat bergabung kembali pada Sore, perkuliahan Pak. Introduction to Linguistic. Jadi, topik perkuliahan kita hari ini yaitu sejarah dan aliran linguistik. Ya, jadi sejarah dan aliran linguistik ini adalah dua hal penting yang wajib adik-adik ketahui dalam kajian atau pengenalan dasar tentang linguistik umum. Jadi langsung saja kita akan membahas tentang sejarah dan aliran linguistik. Jadi sejarah linguistik melibatkan pengembangan pemahaman manusia tentang bahasa dan struktur linguistiknya dari waktu ke waktu. Pemikiran tentang bahasa telah ada sejak zaman kuno, tetapi pendekatan ilmiah terhadap studi linguistik dimulai pada abad ke-19. Berikut adalah beberapa titik utama dalam sejarah linguistik. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, bahasa itu sudah berkembang jauh ya sebelum studi linguistik itu ditemukan ya atau dikaji. Nah, mulai dikaji atau mulai dianalisis secara ilmiah itu pada abad ke-19 ya. Jadi pada abad ke-19 studi tentang linguistik ini mulai menjadi pusat perhatian ya, mulai menjadi tren. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan beberapa titik utama dalam sejarah perkembangan linguistik ya. Kurang lebih ada 5. Yang pertama, ya, abad keempat sebelum Masehi hingga abad pertengahan awal. Ya, jadi kalau kita lihat studi tentang linguistik itu sendiri mulai dirintis pada abad keempat sebelum Masehi hingga abad pertengahan awal. Jadi yang tokoh pelopor pertama yaitu Aristoteles yang memberikan kontribusi awal terhadap pemikiran tentang bahasa. Jadi Aristoteles ini adalah pionir, ya, pionir yang merancang atau memformat, ya, bagaimana bahasa itu diilmiahkan atau dijadikan sebuah ilmu. Kemudian berikutnya ada ahli bahasa Romawi seperti Varro dan Quintilian juga memberikan pemikiran mereka tentang bahasa dan retorika. Jadi di awal linguistik itu masih masuk ke dalam aliran yang sifatnya filsafat atau filosofi, ya. Belum semodern pada saat ini. Oke. Jadi tokoh yang paling berjasa untuk memperkenalkan rancangan di awal tentang ilmu linguistik yaitu Aristoteles ya dan Varro serta Quintilian. Berikutnya, nah ini abad pertengahan dan Renaissance. Jadi pada abad pertengahan dan Renaissance atau abad pemikiran modern yang mulai muncul di Prancis. Jadi studi linguistik dihubungkan dengan studi teks klasik dan agama. Ya, jadi ini linguistik mulai disinggungkan atau didekatkan dengan studi teks klasik. Jadi lebih masuk ke aliran klasik. Jadi belum punya rumahnya sendiri. Ya. Jadi masih numpang dengan studi teks klasik dan filsafat agama. Ya, karena barangkali pada saat itu bahasa digunakan sebagai media komunikasi masih punya relevansi dengan studi teks klasik dan agama. Kemudian, ya silakan masuk. Ya, studi linguistik juga erat kaitannya di awal dengan kajian tentang etimologi dan filsafat bahasa berkembang.
Ya, jadi secara etimologi pembentukan kata, kemudian filsafat bahasa. Jadi masuk ke dalam kajian filsafat ya. Jadi itu di awal atau di abad pertengahan dan Renaissance pada pemikiran modern di Prancis. Berikutnya, pada abad ke-17 dan ke-18. Jadi yang cukup terkenal atau cukup termasyhur di sini tokohnya adalah John Locke dan George Berkeley. Jadi mereka berdua membahas asal-usul ide dan makna. Jadi mulailah linguistik itu dikaji secara lebih terstruktur, secara lebih ilmiah, secara lebih scientific ya. Jadi bahasa itu ternyata memiliki elemen-elemen yang bisa dikaji layaknya sains atau ilmu pengetahuan alam. Ya, jadi mulai dipecah, ya, mulai untuk dikaji secara lebih mendalam dan terstruktur. Berikutnya filosof atau filsuf Prancis ya, yang terkenal itu adalah René Descartes dan Pierre Durkheim. Yang di sini yang mungkin yang familiar di telinga adik-adik adalah Descartes ya, René Descartes. Jadi beliau ini sangat tertarik atau sangat memiliki passion ya, hasrat yang sangat tinggi untuk mengkaji bahasa secara lebih dalam ya, secara lebih sistematis ya. Jadi René Descartes, filosof terkenal Prancis ini juga besar peranannya dalam merintis perkembangan linguistik ya pada abad ke-17 dan ke-18. Berikutnya pada abad ke-19, inilah mulai linguistik dikenal sebagai kajian atau ilmu pengetahuan yang sifatnya modern dan mulai mencari pola atau formatnya tersendiri, tidak numpang lagi. Ya, sebelumnya kan numpang sama ilmu agama, ya, kemudian teori klasik, karena tidak punya root atau akar ilmu pengetahuan tersendiri. Ya, jadi masih bingung, penelitinya juga masih sedikit. Jadi pada abad ke-19, linguistik modern ini mulai berkembang. Ya, jadi sudah mulai punya rumahnya sendiri. Kalau sebelumnya numpang atau mencari suaka di bidang ilmu lain seperti agama, teologi, etimologi, atau filsafat. Nah, sekarang sudah mulai berkembang. Ya, jadi puncak perkembangan atau mulai berkembangnya itu pada abad ke-19. Tokoh yang paling berjasa, di sini sebenarnya Ferdinand de Saussure. Ya, beliau dikenal sebagai bapak linguistik modern. Ya, jadi beliau juga dikenal sebagai bapak teori strukturalisme. Jadi selain beliau juga ada, ya ini tanpa mengesampingkan peran dari Agus ya. Ya ini Agus nih ya. Agus bukan agak gundul sedikit ya. Agus Leher ya. Agus Leher ya, jadi mengembangkan pandangan teoritis tentang perkembangan bahasa. Beliau hanya sampai di sana. Jadi ini loh, saya punya pandangan historis tentang bahasa secara historis saja. Tapi beliau tidak menjabarkan secara lebih detail. Nah, yang lebih detail menjabarkan adalah Ferdinand de Saussure. Jadi beliau ini linguis berkebangsaan Swiss. Ya, kalau saya tidak salah. Jadi beliau adalah ahli linguistik berkebangsaan Swiss. Jadi itu sih ada beberapa juga yang menyebut beliau dari Swedia ya. Itu ya mungkin setiap literatur berbeda ya, tapi yang beberapa yang dominan yang saya baca itu beliau berasal dari Swiss ya. Jadi beliau mulai mengkaji secara strukturalis. Makanya teori beliau disebut dengan strukturalisme. Ya, jadi bahasa itu dibedakan atas langue dan parole. Ya, ada sistem bahasa dan ada penggunaan bahasa. Ya, ada sistemnya atau rule-nya, kemudian ada use. Jadi ada kaidahnya,
ada penggunaannya secara lebih teoritis dan sistematis. Ya, jadi itu tidak boleh terpisah. Jadi itu yang menjadi fokus dari teori strukturalisme dari Ferdinand de Saussure. Ingat ya, jadi bapak linguistik modern itu Ferdinand de Saussure, ya, bukan Leo Ferdinand. Ya, jadi kalau Leo Ferdinand itu pemain M. Ingat ya, Ferdinand de Saussure, ya, supaya tidak terlalu tegang, ya. Karena kalau terlalu tegang susah masuknya, ya. Iya, oke. Yang sedang-sedang saja. Jadi biar bisa diingat. Berikutnya, nah, abad ke-20, wah ini lebih mutakhir lagi, ya, lebih happening. Kalau sekarang apa? Viral. Nah, lebih viral. Jadi berikutnya ini ahli matematika. Ya, jadi beliau ahli matematika dari Eropa, kalau tidak salah beliau dari Rusia ya, Uni Soviet. Namanya Noam Chomsky. Ya, jadi beliau melanjutkan eh, pengembangan linguistik ya, pada abad ke-20. Jadi beliau tidak mau ikut-ikutan dengan teori-teori yang sudah ada. Ya, saya mau buat teori sendiri nih, biar lebih beda dari yang lain. Nah, beliau mengajukan teori baru, ya, teori fungsionalisme dan generatif transformasional. Ya, jadi kalau sudah berhubungan dengan teori fungsional dan generatif transformasi itu pasti dari Noam Chomsky. Jadi beliaulah bapak dari teori linguistik fungsionalisme dan generatif transformasional. Ya, jadi kalau Pak Ketut selama ini bilang tentang teori sistemik, ini beliau pakarnya Noam Chomsky jadi rujukannya. Ya, kalau orang linguistik bilang Noam Chomsky pasti sudah ke fungsionalisme dan generatif transformasi. Kemudian berikutnya pada tahun 1950 dan 1960-an kembang lagi namanya linguistik kognitif dan pragmatik. Ya, jadi ini beberapa di antaranya tokohnya itu Rukiah Hasan, nah itu yang dari pragmatik ya, kognitif. Kemudian ada beberapa John Locke juga ya, itu beberapa ahli yang menguasai teori ini atau mempelopori teori. Oke, nah kemudian memasuki linguistik modern. Nah, ini tadi di abad ke-20 sudah puncaknya masuk ke linguistik modern. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, paradigma linguistik terus berkembang. Ya, jadi pemikiran post-strukturalis dan kritis, penggunaan teknologi dalam analisis bahasa, dan perkembangan teori-teori baru seperti linguistik kognitif terus mempengaruhi studi linguistik. Jadi cabangnya sekarang semakin banyak. Ada komputasional linguistik, ya. Kemudian ada psikolinguistik, ya. Kemudian ada ekolinguistik, ya. Jadi banyak cabang yang berkembang di awal abad ke-21, ya. Kemudian ada sosiolinguistik. Jadi apapun kemudian dikaitkan dengan linguistik, ya. Kemungkinan nanti atau sudah ada nanti cyber linguistik ya, kita tidak akan pernah tahu karena sekarang banyak ujaran yang tendensinya mengarah ke ujaran kebencian. Itu nanti bisa mungkin masuk ke sana ya. Seperti sekarang ahli linguistik juga dilibatkan dalam setiap perkara masalah ujaran kebencian. Ya, jadi teori-teori yang diajukan oleh beberapa ahli linguistik seperti Ferdinand de Saussure, Noam Chomsky, ya, itu digunakan untuk mengkaji ya setiap hal yang berhubungan tentang kasus ujaran kebencian. Jadi perspektifnya kemudian dikaji lagi secara ilmiah. Ya, jadi setiap yang menjadi ujaran atau tuturan itu apakah memiliki tendensi atau arah
kecenderungan mengarah ke ujaran kebencian, ya, pencemaran nama baik mungkin ya. Jadi itu nanti akan dikaji secara linguistik. Nah, kemudian baru ahli hukum yang akan mengkaji secara hukum. Ya. Kalau memang tidak ditemukan ya tidak dilanjutkan. Jadi itu peran ahli linguistik ke depan. Ya. Tapi memang yang ahli untuk mengkaji itu ya harus betul-betul profesional, tidak boleh memihak pada satu atau dua pihak ya. Ya, harus sifatnya imparsial. Berikutnya, nah ini ya. Oke, aliran linguistik adalah kerangka teoritis atau pendekatan metodologis yang digunakan oleh para ahli linguistik dalam memahami bahasa. Beberapa aliran linguistik yang signifikan meliputi, nah ini tadi sudah saya jelaskan beberapa. Nah, ada beberapa aliran, ya tidak hanya agama saja punya aliran, linguistik juga punya aliran. Ya, jadi saya jelaskan di sini kurang lebih ada 6 aliran. Ya, adik-adik lebih tertarik kepada aliran yang mana? Tapi Bapak Arab untuk adik-adik di prodi bahasa Inggris, silakan dipelajari dulu semua alirannya. Nanti kecenderungan adik-adik lebih suka yang mana, preferensinya yang mana, silakan. Nah, itu strukturalisme. Jadi mendekati bahasa sebagai sistem simbolik yang memiliki struktur internal dan dapat dianalisis. Dari linknya sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ada generatif transformasional, fokus pada struktur dan generasi kalimat. Ya, generasi kalimat. Nah, kemudian ada fungsionalisme, menggali fungsi bahasa dalam konteks komunikatif dan sosial. Kemudian ada pragmatik, memeriksa penggunaan bahasa dalam situasi komunikatif nyata. Berikutnya ada sosiolinguistik, mempelajari hubungan antara bahasa dan faktor sosial seperti kelas, entitas, dan gender. Ya, jadi di sana juga nanti dipelajari tentang slang mungkin. Biasa adik dengan bahasa Inggris itu masuk ke sosiolinguistik. Ya, kemudian ada lingua franca juga ada. Ya, kemudian ada linguistik kognitif, mengkaji hubungan antara bahasa dan proses kognitif manusia. Nah, kognitif mencapai kemampuan berbahasa yang baik. Ya. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya berikan pada pertemuan ini adalah setiap aliran memiliki pendekatannya sendiri terhadap studi bahasa dan memberikan wawasan yang berbeda terhadap kompleksitas fenomena linguistik itu sendiri. Ya, jadi setiap aliran memiliki pendekatannya. Ya, mungkin seperti tadi generatif beda, strukturalis beda, fungsional beda, ya, sosiolinguistik juga beda. Ya, jadi pendekatannya berbeda. Kemudian wawasan dan kompleksitas fenomena linguistiknya juga berbeda. Jadi jangan disamakan, namanya temuan yang ada di kajian fungsional akan sama dengan yang di eh, apa struktural, ya. Jadi itu nanti pasti akan ada perbedaan. Oke, nah ini ya. Jadi tadi saya sudah memberikan penjelasan. Sekarang giliran adik-adik untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Silahkan dicari jawabannya, ya, supaya nanti kita bisa jawab bersama-sama sementara sesi ini masih berlangsung. Oke, waktu saya kembalikan kepada adik-adik. Silahkan dipikirkan, dicari jawabannya, nanti silahkan dijawab. Ya, oke, silahkan. Ya. Boleh adik-adik buka buku, searching. Ya. Kita sekarang open source ya. Tidak ada lagi yang kita tutupi. Kita semua bisa mencari informasi dari manapun. Jadi saya ingin interaktif dengan adik-adik supaya lebih komunikatif, supaya tidak informasi atau penjelasan dari saya saja. Oke, sembari adik-adik mencari jawaban, ya, saya akan kirimkan link untuk absensi hari ini. Nanti saja ya adik-adik ya, Pak tahu adik-adik habis kerja ini lelah ya. Oke. Tapi tetap harus fokus.
Nah, itu ya silakan dilihat kolom chatnya, itu sudah ada link untuk absensinya. Link yang pertama itu untuk kelas karyawan, sedangkan link yang kedua itu untuk kelas reguler. Ya, silakan diisi dulu. Nah, sekali lagi untuk adik-adik yang kelas reguler, yuk ke depan, diharapkan hadir ke kampus ya. Karena kita mulai pertengahan bulan ini akan mengadakan atau akan didatangi oleh tim visitator dari Kemenristek Dikti untuk akreditasi prodi. Mohon atensi dan kerjasamanya untuk hadir ke kampus ya. Jadi ketika tim nanti hadir, adik-adik bisa melakukan audiensi bersama dengan kami mungkin para staf dosen ya. Jadi memang kegiatan perkuliahan kita real adanya ya, baik online maupun offline ya. Itu saja sih pesan dari saya, terutama adik-adik yang kelas reguler ya, tolong menjadi atensi perhatian lebih bisa hadir secara langsung di kampus ya, kalau memang tidak berhalangan dengan pekerjaan. Untuk adik-adik yang hadir di kampus, silakan diisi absensinya ya, silakan diisi absensinya. Oke, nanti supaya bisa saya rekap nanti untuk laporan kita pada tim visitator yang akan datang secara random mungkin ya, dari bulan ini mungkin pertengahan sampai bulan Februari. Kenapa penting? Saya jelaskan lagi kenapa penting peringkat akreditasi untuk kampus dan prodi kita. Jadi ini akan menentukan nanti kualitas lulusan atau profil lulusan kita. Ya, adik-adik nanti akan lulus dari sini dan itu menjadi indikator atau tolak ukur kualitas adik-adik untuk melamar pekerjaan. Ya, kalau nanti kami juga dibantu. Nah, ini rumah kita bersama. Mari kita bangun, ya, mari kita rawat, kita jaga. Dan ke depan adik-adik kalau sudah wisuda atau menyelesaikan studi di sini, tetap akan terus kita menjalin komunikasi atau hubungan, karena setiap adik-adik nanti akan melamar pekerjaan atau update untuk kenaikan jabatan, itu biasanya surat dari kampus itu dibutuhkan, misalnya akreditasi ya, kemudian transkrip nilai, itu nanti tetap akan diupdate dari sini ya. Nah, itu nanti mohon adik-adik ikut membantu kami di sini ya, kita sama-sama sinergi ya, demi untuk kebaikan kita bersama. Oke, untuk nomor 1 siapa yang sudah menemukan jawabannya? Silakan dijawab. Untuk nomor 1 saya siap untuk menjawab, Oke, Sir. silakan Andrian. Saya baca dia punya pertanyaan number 1. Siapa sajakah tokoh-tokoh aliran linguistik, strukturalisme, dan apa peran-peran mereka dalam aliran tersebut? Tokoh-tokoh aliran linguistik strukturalisme antara lain, yang pertama itu seperti yang Sir jelaskan tadi, Ferdinand de Saussure, dia dianggap sebagai bapak pendiri linguistik. Strukturalisme peranannya adalah memperkenalkan konsep struktur bahasa, memisahkan antara tanda dan makna, serta memperkenalkan konsep sistem linguistik. Dan tokoh yang kedua, Roman Jakobson,
Dia adalah seorang ahli linguistik Rusia, Amerika yang berkontribusi dalam pengembangan teori strukturalisme. Peranannya adalah mengembangkan model komunikasi yang terdiri dari 6 fungsi bahasa. Dan tokoh yang ketiga, Louis Henslev, dia adalah seorang ahli linguistik Denmark yang mengembangkan teori strukturalisme dengan fokus pada analisis struktural bahasa. Peranannya adalah mengembangkan konsep fonologi generatif dan memperkenalkan konsep semiotik. Terima kasih Pak, ini jawabannya yang mungkin saya dapat untuk menjawab pertanyaan number 1. Ya, oke, terima kasih ya. Jawaban dari Andrian. Ya, betul sekali itu ya, beberapa tokohnya. Yang pertama itu tadi yang paling termasyhur itu Chomsky, dan yang kedua Jacobson. Ya, itu yang paling termasyhur. Mungkin yang ketiga memang ikut juga mempopulerkan linguistik strukturalisme, tapi tidak begitu termasyhur. Ya. Ya, Oke, Sir. selanjutnya yang kedua, apa saja yang dikaji dalam aliran linguistik transformasional dari Chomsky? Apa saja yang dikaji? Oke, silakan. Mungkin yang lain mau menjawab. Saya bisa bantu mungkin Pak. Oke, silakan Devi. Jadi dari sumber yang saya dapatkan itu ada transformasi di mana itu merupakan proses sintaksis yang menghasilkan kalimat baru dari kalimat yang sudah ada. Yang kedua ada generatif, itu kemampuan untuk menghasilkan kalimat baru yang belum pernah didengar sebelumnya. Ya, bisa. Ya, sintaksis dan generatif. Ya. Oke, bisa. Oke, yang ketiga, siapa saja tokoh aliran linguistik fungsionalisme dan apa peran mereka dalam aliran tersebut? Terima kasih Devi. Nah, tolong diingat ya. Yaitu biar tidak terlalu banyak mengingat, saya kasih poin-poinnya saja seperti yang bilang disampaikan oleh Devi. Ya, oke, nomor 3. Ya, silakan. Nomor 3, pertanyaan siapa saja tokoh politik dari apa peran kan dari Ya. yang pertama beliau Michael Ya, Holiday, ya betul, Holiday. beliau adalah seorang guru pakar bahasa Inggris Ya, Michael Holiday. hal ini merupakan linguistik fungsional yang menggunakan konteks situasi dan konteks budaya yang memberikan pelajaran konteks. Jadi juga turut aktif dalam gerakan pendidikan politik. Dia juga meyakini bahwa linguistik merupakan gerakan politik yang dapat berguna dan bagus dalam kehidupan sosial. Ya, cukup sampai di sana. Ya, satu orang saja. Ya, terima kasih Mbak Im. Jadi yang paling terkenal termasuk adalah Inti. Beliau memperkenalkan teori tentang linguistik fungsional atau secara lebih spesifik bukunya yang paling terkenal itu judulnya Context of Situation, ya, Discourse Analysis. Nah, itu kalau mau dicari atau dibaca silahkan ya, untuk mau adik-adik kaji secara lebih detail ya di Michael Holiday. Jadi, beliau terkenal dengan kajian dalam linguistik fungsional, ya, yang bestseller itu Discourse Analysis, ya, Context of Situation. Oke, terima kasih. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan adik-adik mengenai sejarah dan aliran linguistik. Jadi saya tidak terlalu banyak menyampaikan, beberapa poin yang sudah saya berikan semoga bisa bermanfaat. Jadi terima kasih atas
kehadirannya, partisipasinya dalam mengikuti perkuliahan hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Salam sehat. Ya. Oke, sampai jumpa. Oke, thank you, Terima kasih Pak, sir. sampai Ya. jumpa. Sampai Terima jumpa. kasih.